Saat diasingkan ke kota Bengkulu, Bung Karno awalnya ditempatkan di Benteng Marlborough, sebuah benteng peninggalan Inggris. Padahal Bung Karno sendiri saat itu masih sakit terkena malaria saat diasingkan di ND antara tahun 1934 hingga 1938. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menyewa rumah seorang pedagang Tionghoa, Leon Boeseng, untuk ditempati Bung Karno dan keluarganya. Di rumah tersebut, kesehatan Bung Karno perlahan-lahan pulih. Dituliskan udara dan tanah Bengkulu yang lebih baik mengembalikan semangat dan kesehatan Bung Karno. Rumah ini kini berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Saat ini rumah pengasingan Bung Karno menjadi cagar budaya dan wisata sejarah di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Romi akan melaporkannya. Silakan rekan Romi. Ya, baik. Selamat sore, Firda. Memang pada bulan Juni ini diperingati sebagai bulan haulnya Bung Karno, dan beberapa pihak itu juga memperingati haul Bung Karno pada bulan Juni ini. Nah, ternyata benar Bung Karno dan Kota Bengkulu khususnya ini memiliki sejarah yang panjang. Berawal saat Bung Karno diasingkan ke Kota Bengkulu oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1938 hingga pada tahun 1942. Di Kota Bengkulu ini juga sebenarnya Bung Karno bertemu dengan ibu negara pertama, Ibu Fatmawati, yang saat itu merupakan anak seorang tokoh agama di Kota Bengkulu ini bernama Hasanuddin. Awalnya sebenarnya Bung Karno ini ditempatkan di sebuah benteng saat dipindahkan dari ND, ditempatkan pemerintah Hindia Belanda di sebuah benteng, ini benteng Marlborough, yang merupakan benteng dari Inggris. Dan kemudian pemerintah Hindia Belanda menyewa rumah seorang pedagang Tionghoa khusus untuk Bung Karno dari pedagang yang bernama Leon Boeseng ini. Nah, dari rumah ini kemudian Bung Karno diasingkan dan kemudian Bung Karno menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Rumah ini sendiri sampai saat ini masih ada di Kota Bengkulu dan bisa dikunjungi sebagai objek wisata, dan juga di dalamnya masih menyisakan atau masih terdapat barang-barang peninggalan Bung Karno dan istri pertama Bung Karno Inggit saat diasingkan ke Kota Bengkulu ini. Termasuk diantaranya adalah meja dan kursi tempat Bung Karno menerima tamu, kemudian ada juga ruang tidur antara Bung Karno dengan Bu Inggit. Dan di Kota Bengkulu ini juga sebenarnya Bung Karno bertemu dengan ibu negara pertama, yakni Ibu Fatmawati. Karena pada saat itu Bung Karno sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama, dan salah satunya adalah ayah dari Ibu Fatmawati yang bernama Hasanuddin, yang merupakan ketua Muhammadiyah di Kota Bengkulu pada saat itu. Dan karena sering bertemu ini sebenarnya kemudian muncullah benih-benih cinta antara keduanya, dan hingga akhirnya ketika Bung Karno dipindahkan lagi ke Jakarta, Bung Karno menikahi Ibu Fatmawati pada 1 Juni 1943. Nah, tidak hanya rumah pengasingan ini, sebenarnya di Bengkulu Bung Karno juga sempat merenovasi atau mendesain ulang sebuah surau yang ada di Kota Bengkulu, yang awalnya surau ini bernama Surau Lamu, yang berbentuk rumah panggung dan juga terbuat rasa perlu mereka bukan mendesain kembali dan merenovasi masjid ini menjadi lebih baik, lebih layak dan lebih besar. Dan sekarang dikenal dengan nama Masjid Jami, dan masjid ini masih bisa ditemui di Kota Bengkulu sebagai salah satu cagar budaya juga, walaupun status cagar budayanya baru disematkan pada tahun 2010 kemarin. Nah, selain dua peninggalan ini sebenarnya Masjid Jami dan juga rumah pengasingan, di Kota Bengkulu masih ada wisata sejarah lain yang bisa dikunjungi oleh Tribuners, yakni rumah Ibu Fatmawati. Nah, di rumah Ibu Fatmawati ini juga nantinya ditemukan beberapa barang peninggalan Ibu Fatmawati, termasuk mesin jahit yang digunakan oleh Ibu Fatmawati dalam menjahit bendera Sangsa Merah Putih, dan bisa ditemukan di rumah ini. Jadi cukup banyak peninggalan Bung Karno dan juga sejarah-sejarah Bung Karno di Kota Bengkulu ini. Demikian laporan kami dari Bengkulu. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Romi dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.